Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Sebelum kita membahas kompetensi hak atas kekayaan intelektual, atau disingkat dengan HAKI, mari kita kumpas sedikit pembahasan kompetensi sebelumnya, yaitu: pertama, kita membahas kompetensi dasar sikap dan perilaku wirausahawan. Yang kedua, peluang usaha produk barang atau jasa. Dan yang ketiga akan kita bahas pertemuan pada hari ini, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Bab 3. Hak atas kekayaan intelektual yang disingkat HAKI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. 3. Mengidentifikasi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. 4. Mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. 5. Menunjukkan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. 6. Mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Pendahuluan. HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right, IPR, adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. B. Pengertian HAKI. Pengertian HAKI menurut para pakar sebagai berikut. 1. Ismail Saleh. Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 2. Bambang Kesowo. HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 3. Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Manfaat ekonomi lainnya adalah ia bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produknya digunakan oleh pihak lain. Apabila ia tidak mempatenkan produknya itu, artinya ia siap menerima resiko yang tidak diinginkan. Misalnya produknya diakui oleh orang lain. C. Tujuan dan sifat HAKI. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan HAKI. 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu: 1. Memiliki jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga HAKI yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. 2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya, tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik HAKI memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. D. Prinsip-prinsip HAKI. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi
yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk, yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya, atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan materi selanjutnya minggu depan, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.